kasih. Bagaimana kabarnya hari 12 IP1? Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Sehat? Syukur kepada Tuhan karena masih sehat walaupun cuaca pagi ini kurang mendukung ya. Tetapi tetap semangat, jangan mengurangi semangat untuk belajar hari ini. Tadi Bapak sudah isi absen di Google Classroom. Sudah diisi semua absennya? Sudah diisi semua absennya? Oke, baik. Baik, kalau seperti itu, kita akan masuk pertemuan di minggu ini tentang jurnal penutup. Tetapi sebelum kita masuk belajar tentang jurnal penutup, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Nomi, silakan dipimpin dalam doa. Kita menggunakan tanda kemarahan kita dan melakukan penyembahan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami berkata dalam di surga, puji dan syukur Bapa karena Engkau menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai mata pelajaran kami, kiranya Kau berkatilah agar kami dapat mata pelajaran agar kami dapat memahaminya dan mata pelajaran itu berjalan dengan baik. Inilah doa kami Bapa, kami melalui Putra dan Tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Yesus kami yang hidup. Amin. Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Nomi yang sudah membawakan kita dalam doa pembukaan. Untuk selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar tentang jurnal penutup. Tetapi sebelumnya, kemarin Bapak sudah kirimkan di Google Classroom materi bahan ajar tentang jurnal penutup. Sudah dibaca kira-kira, Iren? Sudah Pak. Oke, Maisa. Halo Maisa. Sudah Pak. Baik. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang jurnal penutup. Nah, apa itu jurnal penutup? Untuk apa jurnal penutup digunakan? Bagaimana cara membuat jurnal penutup? Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Dan jurnal penutup yang kita pelajari kali ini untuk siklus akuntansi perusahaan jasa. Silakan diperiksa di buku paketmu. Di sana juga sudah ada materi, baik dari bahan ajar yang sudah Bapak kirimkan semalam. Nah, untuk memperdalam materi ini, Bapak akan tampilkan PowerPoint berikut. Kita perhatikan sama-sama. Sebentar, aku tunjukkan dulu ya. Sebentar, oke, coba dilihat dulu di layar, sudah nampak atau belum? IPS 1, silakan berkomentar, apakah sudah nampak materinya atau belum? Sudah? Oke, kita tunggu. Kita tunggu ya. Sudah nampak? Sudah IP1? Oke. Baik, sudah nampak ya oleh masing-masing teman-temanmu. Nah, ini dia materi kita kali ini tentang siklus penutupan akuntansi perusahaan jasa. Yang dimana tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mendefinisikan pengertian jurnal penutup, mengidentifikasi akun-akun yang perlu ditutup, dan yang terakhir nanti adalah
membuat jurnal penutup. Di dalam membuat jurnal penutup nanti tentu ada langkah-langkahnya. Oke, baik. Nah, di dalam jurnal penutup itu nanti materi yang dipelajari ini seperti yang saya sampaikan tadi di atas. Iya. Nah, tentu anak-anak kami ketika kamu baca bahan ajar tadi malam yang sudah bawa share di luar di Google Classroom, mungkin kamu sudah mulai tahu tentang jurnal penutup itu apa, yang penutup itu apa, dan bagaimana caranya. Bapak akan nantikan slide pertama supaya kita bisa sama-sama memahami materi ini. Bincang, silakan dulu Bang, apa itu jurnal penutup? Bincang, ya, apa itu jurnal penutup? Suaranya kedengaran nih Bapak. Coba diulang bincang sekali lagi. Halo bincang. Oke, mungkin jaringan kalian. Yang lain yang membacakan, coba siapa yang bisa membacakan yang lain? Apa itu jurnal penutup? Elisia, silakan Elisia. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi dan digunakan untuk membentuk akun-akun. Sementara akan dapat memulai periode akuntansi berikutnya. Oke, jadi jurnal penutup itu katanya jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Bapak tanya dulu, akhir periode akuntansi itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Oke, tanggal 31 Desember. Dengan kata lain itu dilaksanakan setiap akhir tahun, kan begitu? Nah, setiap akhir tahun itu perlu ditutup akun-akun sementara. Nah, agar memulai periode akuntansi berikutnya. Lantas bagaimana cara menutupnya? Untuk menutup akun-akun itu nanti kita tukar tempat saldonya. Yang debit jadi kredit, yang kredit jadi debit. Di pertemuan sebelumnya ada 5 akun besar di dalam akuntansi itu. Coba kita sama-sama. Yang pertama harta, utang, apalagi modal, pendapatan, dan beban. Oke, untuk saldo normal debit itu ada 2, yaitu akun apa? Harta dan beban. Sedangkan yang saldo normal di kredit ada 3, yaitu utang, modal, dan pendapatan. Nah, ketika nanti akun-akun nominal yang ditutup, Bapak tanya, akun-akun nominal itu yang akun-akun yang ada di laporan laba rugi, yaitu tentang apa? Pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban itu yang perlu kita tutup. Nah, ini kalau pendapatan di kredit supaya dia jadi 0, maka kita buat jadi ke debit. Ketika bebannya nanti di debit supaya dia jadi 0, kita buat ke kredit. Begitu dia. Untuk lebih jelasnya, ini dia aturan saldo normal yang kita sebutkan tadi. Sudah nampak di slide? Nampak ya? Oke. Inilah akun-akun yang akan kita tutup di dalam jurnal penutup. Akun yang pertama, akun apa? Natalius. Halo Natalius. Ya Pak. Akun yang pertama, akun apa ini Bang? Akun pendapatan Pak. Iya, berarti saldo normalnya di mana dibuat di situ? Di posisi Pak. kalau dia supaya 0, maka nanti kita ganti dari kredit menjadi Pak. oke, baik. Yang kedua, Indah. Halo Indah. Halo Indah. Ada Indah? Nggak ada. Teresia, halo Teresia. Halo Teresia. Nah, akun yang kedua kenapa? Akun yang kedua kenapa di sini? Akun yang perlu ditutup, akun kedua adalah akun apa? Teresia. Akun kedua yang bisa ditutup akun apa Teresia? Nggak kedengaran suaranya mungkin.
Oke. Beban, Pak. Oke, beban. Di mana saldo normal beban, Teresia? Di mana dibuat di sini? Di posisi debit. Supaya jadi nol kita buat di mana nanti? Menjadi kredit, kan begitu. Akun yang ketiga, Mary. Laba rugi, Pak. Iya, nanti dia ada dua kan, Mary, ada laba atau rugi. Kalau laba nanti labanya dibuat di posisi mana, Mary? Di posisi. Oke, kalau nanti rugi maka nanti buat di mana? Oke, baik. Yang keempat yaitu akun price. Akun price itu nanti saldo normalnya itu di mana, Iwanra? Iya, supaya nanti jadi nol maka nanti price-nya dibuat di mana? Di kredit. Baik. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan hari ini. Bapak sudah buat di sini contoh bagaimana membuat jurnal penutup langsung ke tabel, ya. Nah, ini kita yang kita tutup, ini contohnya. Untuk menutup akun pendapatan, sekarang Bapak suruh dulu masing-masing coba dilihat dulu laporan laba rugi dan laporan kertas kerja untuk Nadia Salon dan bengkel motor kawan. Coba kita masing-masing periksa. Silakan dibuka tentang bengkel motor kawan dan Nadia Salon. Khusus untuk laporan laba rugi, silakan diperiksa. Sudah nampak di buku besarmu yang kemarin kita kerjakan? Johannes, silakan dicek dulu buku besarnya. Johannes, Richard, Iren, Setia. Oke. Sekarang kita mulai yang pertama dulu untuk Nadia Salon. Ada berapa akun pendapatan di Nadia Salon? Ada berapa? Setia. Ada berapa akun pendapatan di Nadia Salon, Setia? Halo Setia. Ya, Pak. Ada berapa akun pendapatan di Nadia Salon? Dua, Pak. Akun apa saja itu, pendapatan apa saja? Pendapatan jasa dan pendapatan bunga, Pak. Iya. Nah, yang dua-dua itu nanti itulah yang akan kita buat ke posisi kebalikan dari saldo normalnya. Pendapatan di mana saldo normalnya, Setia? Debit, Pak. Saldo normal pendapatan. Kredit kan? Di kredit kan saldo normal pendapatan. Nanti supaya dia jadi nol maka kita buat di posisi debit. Ini contohnya. Begitu dia. Kebalikan dari saldo normal sebelumnya. Paham ya? IPS 1. Jelas yang pertama? Jelas, Pak. Yang kedua, akun beban. Oke, akun beban Iren. Coba lihat Nadia Salon, akun beban Salon ada berapa, Iren? Ada 6, Pak. Nah, yang 6 itu semuanya nanti dibuat, biasanya kan beban saldonya kan didebitkan supaya jadi nol nanti itu kita buat di posisi kredit. Lantas nanti di debitnya apa itu, Pak? Inilah contohnya. Kita buat nanti di kredit, di debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Di sini semua beban buat. Jelas ya? Yang ketiga, Richard. Halo Richard. Halo Richard. Oke, untuk bengkel motor kawan, laba atau rugi, Richard? Kalau laba, modalnya bertambah atau berkurang, Richard? Modal bertambah di mana? Oke, nah maka nanti inilah timbangnya karena dia laba. Berarti modalnya bertambah di kredit, di debitnya nanti bisa laba rugi. Satu lagi Richard, coba lihat Nadia Salon. Nadia Salon laba atau rugi? Rugi. Kalau rugi modalnya bertambah atau berkurang? Berkurang modal di mana? Nah ini dia contohnya. Begini dia. Berarti antara Nadia Salon dengan bengkel motor kawan itu berbeda karena ada satu laba, ada satu rugi. Jelas sampai di sini? Jelas? Yang terakhir yaitu price. Nah, yang
akun Prime. Halo Nomi. Halo Nomi. Ya Pak. Oke, Prime itu apa sih Prime Nomi? Apa sih Prime? Pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi, kan begitu. Nah, kalau price salah bentuknya di mana Nomi? Halo Nomi. Halo Nomi. Benar ya Nomi? Ada nggak dia? Oke. Debit Pak. Oke, debit. Supaya nanti dia menjadi nol, dibuat di mana price-nya? Nomi. Kredit Pak. Oke, baik. Nah, sampai di sini kira-kira sudah jelas tentang jurnal penutup. Itu yang bakal kita lakukan hari ini. Sampai di sini sudah jelas? Jelas Pak. Baik. Baik, supaya lebih memahami, maka perhatikanlah tayangan video berikut ini. Ya, silakan dia mati, kita sesuaikan dengan materi yang kita pelajari tadi. Created using Powtoon. Oke, itu videonya. Sudah jelas ya? Sama kan dengan yang saya terangkan tadi? Sama kan? Oke, baik. Sekarang sebelum kita masuk ke latihan tentang jurnal penutup, silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Iren Pak. Mau Oke, bertanya. silakan Iren. Jadi kesimpulannya dari jurnal penutup itu yang bisa ditutup itu hanya tindakan yang beban atau ada yang lain Pak? Oke, sebelum Pak menanggapi, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Yuandra. Oke, ya berarti ada 4 yang menjelik itu bukan hanya pendapatan beban. Oke, jelas ya Yuan? Baik, terima kasih itu jawaban yang bagus dari Yuandra. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan? Siapa lagi bertanya? Oke, silakan Deborah. Oke, nah untuk beban itu kan banyak, jadi itu harus kita jabarkan satu persatu nih. Beban gaji berapa, beban sewa berapa, beban iklan berapa, totalnya itu nanti kan kita buat satu persatu. Nah penjumlahan dari beban itu, itulah nanti yang akan kita buat di kolom debit untuk nama akunnya ikhtisar laba rugi.
Biasanya kan beban kan di debit, karena supaya dia jadi nol, maka bebannya kita buat di kredit. Begitu jawabannya. Ya Deborah? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Deborah. Ada lagi? Oke, silakan Jo. Saya mengapa dalam siklus akuntansi diperlukan adanya jurnal penutup? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali. Mengapa dalam siklus akuntansi itu diperlukan jurnal penutup? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oke, silakan Richard. Silakan Richard. Menurut saya mengapa jurnal untuk ditulis karena untuk menghapus nilai perkiraan pada hal tertentu seperti kelompok atau menghasilkan beban rugi dan utang. Dengan adanya jurnal ini maka nominal pada periode berjalan akan bernilai nol pada periode selanjutnya, sehingga dapat diketahui kinerja perusahaan secara tepat dalam setiap periode akuntansi pada suatu perusahaan. Oke, baik. Jawabannya tepat sekali ya Richard. Bagus sekali jawabannya. Nanti kenapa itu harus dibuat jurnal penutup? Ya supaya nanti akun-akun nominal yang pada periode berjalan itu sudah menjadi nol, dan di periode berikutnya nanti akan muncul nanti pendapatan atau beban atau nominal yang baru, supaya tahu kinerja perusahaan itu setiap tahun bagaimana peningkatannya. Oke, mantap. Oke, pertanyaan terakhir, mungkin ada yang bertanya? Yang terakhir? Saya, Pak. Oke, silakan Rian. Pertanyaannya, Pak. Langkah membuat jurnal penutup itu, Pak. Oh ya, oke. Langkah-langkah membuat jurnal penutup. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, Setia, silakan Setia. Adapun langkah-langkah untuk membuat jurnal penutup itu terdiri dari 4 langkah menurut saya. Yang pertama itu menerbitkan akun pendapatan, menjadikan akun laboratorium rugi, Oke. bisa kita software atau finansial. Yang kedua, mengkreditkan akun beban dan juga menjadikan akun laboratorium rugi sebesar tidak software atau bebannya. Iya. Ketiga, menerbitkan akun laboratorium rugi dan mengkreditkan akun modal apabila perusahaan tersebut mendapatkan laba. Dan ataupun sebaliknya mengkreditkan akun modal dan mengkreditkan akun laboratorium rugi apabila perusahaan tersebut mendapatkan. Dan yang terakhir itu mengkreditkan setiap akun site dan juga mendebitkan akun modal sebesar pengambilan pribadi. Oke, baik. Nah, Mbak Betty sudah bagus interaksi kita. Satu pertanyaan dari saya. Apakah modal bisa ditutup? Ayo. Apakah modal bisa ditutup? Tidak. Kenapa, Irene? Kalau modal ditutup artinya perusahaan itu udah tidak berjalan lagi, Pak. Oke, betul sekali. Lantas, kenapa ada modal dalam jurnal penutup? Itu dipengaruhi oleh apa? Kan ada kan modal di situ tadi? Ada modal ke laba, ada drive. Ya kan? Kenapa ada modal di itu? Di apa? Di jurnal penutup. Kenapa? Karena modal. Menghitung Hmm. laba atau ruginya, Pak. Iya. Diperlukan modal awalnya, Pak. Baik, jadi di sana kenapa ada modal di jurnal penutup itu dipengaruhi oleh besarnya laba atau rugi dan drive tadi. Kalau misalkan dia laba, itu berpengaruh terhadap modal. Jadi bukan nominal modalnya yang ditutup, tetapi pengaruhnya terhadap modal yang mau kita lihat. Oke, sampai sini jelas? Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau sudah jelas, maka kita akan mengerjakan jurnal penutup. Kita akan membuat jurnal penutup seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tujuan kita di sini adalah membuat jurnal penutup perusahaan jasa. Buatlah jurnal penutup untuk Nadia Salon dan bengkel motor Kawang yang sudah kita selesaikan untuk laporan keuangannya minggu yang lalu. Silakan dibuat jurnal penutupnya, dibuat dengan rapi, ya. Buat dengan rapi. Nanti setelah sudah dibuat dengan rapi, maka nanti dikumpulkan di Google Classroom. Bisa kira-kira sampai di sini, paham?
Paham? Paham. Oke. Baik, jadi kesimpulan dari materi kita pada kali ini adalah jurnal penutup sangat dibutuhkan untuk siklus akuntansi perusahaan jasa karena bertujuan untuk menghilangkan atau menolakkan akun-akun nominal sementara yang ada di periode berjalan supaya nanti di periode berikutnya akun-akun tersebut sudah menjadi nol dan akan dimulai lagi perhitungan di periode berikutnya. Jadi itulah tujuan kenapa kita perlu membuat jurnal penutup. Sampai di sini ada lagi pertanyaan kira-kira? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, silakan nanti dikerjakan kembali yang tugas yang Bapak suruh tadi beserta dengan LKPD yang Bapak kirimkan di Google Classroom. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Ya, untuk penilaian itu nanti karena ini adalah laporan, maka perlu kamu buat laporannya dengan rapi, ya dengan rapi. Ya, karena bukan hanya benar aja, laporan itu harus nampak dia. Penilaian rapi untuk keterampilanmu juga nanti dari tampilan laporan tersebut. Bisa ya? Bisa? Oke, baik. Kalau dengan demikian berarti sudah cukup jelas pembelajaran kita hari ini. Bapak kita akan tutup materi kita. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Untuk membawa doa penutup kami persilakan kepada Rizky. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak, karena Kau masih memberikan kami nafas kehidupan pada pagi ini dan pelajaran kami telah selesai. Berkatilah kami apa yang kami lakukan selanjutnya. Inilah doa anakmu yang kami hantarkan dengan Putra Roh Kudus Putra. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih buat partisipasinya hari ini untuk pembelajaran kita tentang jurnal penutup. Kita lanjutkan minggu depan, apalagi minggu depan sudah persiapan untuk ujian. Bapak harapkan semangat untuk membahas soal-soal demi ujian nanti supaya bisa dijawab dengan baik untuk masa depanmu juga. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.